mengambil inspirasi dari apa yang dikatakan oleh Yesus, baik kepada Marta maupun Maria, yang mungkin bisa menjadi inspirasi bagi kita dalam kondisi seperti sekarang ini ya, karena pandemi, karena macam-macam hal kita dipaksa atau terpaksa harus meriset kembali apa-apa yang sebelumnya direncanakan dan kita harus membuat perencanaan yang baru. Nah, ceritanya dari Lukas bab 10 ayat 38 sampai dengan 42. Ya, ceritanya seperti ini. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Nah, kadang-kadang kita mengartikan kata ini atau cerita ini demikian, seolah-olah ya kita dianjurkan untuk bersikap seperti Maria, lebih banyak berdoa, lebih mendengarkan Tuhan, dan tidak seperti Marta yang sibuk, yang bukan hanya sibuk, kadang ditambah-tambahi, tidak mementingkan perkara-perkara duniawi, tidak mementingkan harta benda seperti Marta, tetapi lebih bersikap seperti Maria, lebih mengutamakan Tuhan, lebih mendengarkan sabdanya, lebih duduk dengan tenang, dan sebagainya. Ya. Intinya, Maria lebih dipuji sebagai cara hidup yang baik, dan Marta itu agak dikritik bahwa cara hidupnya terlalu duniawi dan kurang baik. Tapi pertanyaannya, apakah teks memang demikian? Apakah Yesus memang menghendaki demikian? Ya, rasanya tidak. Nanti kita akan melihat ya perlahan-lahan apa maksud Yesus dalam kisah ini. Nah, tapi Bapak Ibu sekalian, ya perlu kita perhatikan kisah persahabatan yang begitu dekat antara Yesus, Marta, Maria, dan Lazarus. Ya. Dalam Yohanes bab 11 ayat 5 dikatakan, Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Ceritanya adalah Lazarus yang sudah mati dan sudah terbaring selama 4 hari di kubur. Kenapa diceritakan 4 hari? Sengaja, sebab ilmu kedokteran pada zaman itu tidak secanggih sekarang. Bisa dengan cepat dipastikan orang mati atau belum. Ya, zaman dulu tidak secanggih sekarang. Meskipun sekarang yang sudah canggih pun tidak bisa memastikan 100% mati. Ya, 2-3 bulan yang lalu saya mendengar, tahun lalu saya mendengar cerita dari orang tua saya di rumah, mereka layat, ya layat seorang yang sudah meninggal dan waktu doa, ya petinya belum ditutup, yang dianggap mati itu hidup lagi. Padahal sudah dipastikan oleh dokter sudah meninggal. Itu betul-betul
bangkit dari petinya dan bisa jalan-jalan lagi. Nah, zaman Yesus, ilmu kedokteran tidak secanggih sekarang. Orang kalau dikatakan mati sungguhan, itu ditunggu dulu 3 hari. Kalau 3 hari nggak bangun-bangun, maka orang percaya, yakin bahwa dia memang sudah meninggal dunia. Ketika diberitahu kabar ini, Yesus segera menangis, Yesus terharu. Ya, kenapa? Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarusnya. Persahabatan yang begitu dekat antara Yesus dan 3 orang ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, Marta, Maria, dan Lazarus itu tinggal di Betania. Kita ingat Yesus memulai karyanya kira-kira umur 30 tahun. Dan Yesus meninggal kira-kira umur 33 tahun. Tapi kita ingat ini adalah gabungan antara apa yang diceritakan oleh Lukas dengan apa yang diceritakan oleh Yohanes. Lukas menceritakan Yesus mulai karyanya kira-kira saat dia berumur 30 tahun. Tetapi Lukas, Matius, Markus itu hanya bercerita Yesus sekali berjalan dari Nazaret ke Yerusalem untuk mengikuti satu perayaan Paskah, bahkan dia belum sempat mengikuti keburu disalibkan. Artinya, menurut ketiga penginjil ini, Yesus hanya bekerja 1 tahun atau kurang dari 1 tahun. Sementara menurut Yohanes, Yesus bolak-balik 3 kali di Yerusalem untuk menghadiri 3 perayaan Paskah yang berbeda. Maka Yesus berkarya kurang lebih 3 tahun. Dan cerita yang disampaikan oleh Lukas tadi, ya Betania, itu bisa kita bayangkan seperti BSD, ya Alam Sutra, suburb, pinggiran, tetapi daerah yang cukup kaya. Setiap kali orang masuk ke pusat, ke Jakarta, selalu mampir dulu di BSD itu. Dan di sana Yesus dan para murid itu diberi fasilitas oleh Marta, Maria, dan Lazarus, mendapat tempat untuk menginap, disediakan makanan, ya semua kebutuhan Yesus dan para murid itu disupport oleh ketiga atau keluarga di Betania ini. Ya, betapa persahabatan, relasi yang sangat manusiawi, tidak suci-suci amat, ya tidak sedahsyat-dahsyat amat, seperti kisah mukjizat Yesus yang menyembuhkan orang sakit, atau Yesus yang membangkitkan anak yang sudah meninggal, bukan. Tapi sungguh adalah relasi manusiawi yang amat biasa, seperti kita. Kalau kita punya teman, katakan ada di Bandung misalnya, dan kalau kita memang sungguh dekat dengan dia, maka setiap kali kita datang ke sana selalu memberitahu untuk ketemu. Di tengah kesibukan kita bekerja, tugas kantor, urusan bisnis, atau sekedar jalan-jalan, kita memberitahu dia supaya ada waktu, paling tidak ketemu, entah untuk makan malam, untuk makan siang, hanya untuk ngopi, dan segala macam. Kalau saya memang dekat dengan dia, selalu memberitahu, selalu ingin ketemu. Tetapi kalau persahabatan itu tidak dekat, ya kita tidak tertarik untuk ketemu. Ya, bahkan kalau dalam lingkaran kecil, geng kita sendiri, ya panitia atau kelompok atau komunitas, ada orang yang menjengkelkan, itu kita mau ketemu, makan bersama saja, sudah tektokan, ibu ini atau bapak ini nggak usah diikutkan saja ya, bikin repot ya, bikin pusing, nggak usah diikutkan saja. Ya, karena apa? Tidak suka, tidak cocok, nanti bisa berantem, atau paling kalau tidak berantem pun saya terganggu dengan kehadirannya, entah gaya bicaranya,
entah pendapat-pendapatnya yang membuat saya merasa terganggu. Ya, sama hubungan Yesus dengan Marta, Maria, dan Lazarus adalah relasi manusiawi yang amat biasa, persahabatan yang sangat biasa, seperti kita menjalin persahabatan yang dekat dengan orang-orang atau teman-teman yang kita kasihi. Nah, sekarang bagaimana cara Marta menyambut Yesus? Caranya demikian. Marta sibuk sekali melayani, tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Ya, Lukas bab 10 ayat 40a sampai dengan 41. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, dari cara Yesus memanggil Marta, ya, Marta, Marta, ini adalah cara yang istimewa. Sudah menunjukkan hubungan dekat antara Yesus dengan sahabatnya ini. Ya, kita bisa melihat contoh-contoh bagaimana Tuhan menyapa dengan penuh kasih. Ya. Misalnya kepada Yakub. Berfirmanlah Allah kepada Israel dalam penglihatan waktu malam. Yakub, Yakub. Atau ketika Tuhan memanggil Samuel. Lalu Tuhan memanggil Samuel, Samuel. 2 kali diulang. Atau yang juga dialami oleh Paulus sendiri atau Saulus waktu dia ketemu dengan Yesus. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus. 2 kata atau kata yang diulang 2 kali menunjukkan relasi yang dekat antara Allah dengan yang dipanggil. Di sini antara Yesus dengan Marta. Menampakkan sungguh relasi yang dekat, tidak formal, tetapi sungguh adalah persahabatan yang hangat, yang begitu erat. Yesus tidak menegur Marta, tetapi sungguh dia mengungkapkan relasi yang begitu dekatnya. Waktu saya di Manila dulu ketemu dengan beberapa imam, ya ini bukan sekedar budaya Amerika, tetapi bagaimana cara mereka menjalin persahabatan ya dengan sesama imam, dengan Yesuit, meskipun ya, kita dikumpulkan dari banyak negara ya, ada yang dari Afrika, ada yang dari kemarin waktu pergi sama Bu Sisil ketemu di Slovenia, ada yang dari Italia, yang dari Jepang, segala macam ya. Imam-imam senior itu tidak mau dipanggil father ya. Mereka minta supaya dipanggil langsung nama. Menunjukkan relasi dekat ya, kita bukan orang jauh, kita adalah orang yang dekat bersama-sama di sini, saudara dalam satu serikat, saling membantu satu sama lain, maka dari panggilan pun itu diminta tidak ada jarak, tidak menjadi formal, tetapi sungguh-sungguh adalah relasi yang dekat. Demikian juga cara Yesus dengan Marta atau cara Marta dengan Yesus menunjukkan sungguh relasi yang amat dekat. Persahabatan yang begitu erat. Dari cara Marta menyambut Yesus, dari sikap Marta menyambut Yesus, sebenarnya bisa kita bandingkan dengan cara Maria, ibu Yesus sendiri, waktu menyambut Yesus. Membiarkan dan memberikan waktu kepada Yesus sendiri, supaya
dia menunjukkan dan menampilkan dirinya. Contohnya, ketika sedang hadir dalam pesta perkawinan di Kana, dan si tuan rumah kehabisan anggur, maka Yesus mendatangi anaknya dan bercerita. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Awalnya Yesus menolak, seolah-olah menolak. Mau apakah engkau daripada ibu, waktuku belum tiba. Apa yang dilakukan oleh Maria, dia tetap datang kepada pelayan. Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah demikian. Yang sama juga diungkapkan oleh Marta ketika dia sedih kehilangan saudaranya Lazarus dan ketika Yesus datang melayat ke rumahnya. Segera Marta mendatangi Yesus. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang kau minta kepadanya. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Begitu sedihnya Marta kehilangan Lazarus, dia sungguh percaya bahwa kalau Yesus ada, dia pasti bisa melakukan mukjizat, dia tidak akan mati. Tetapi dia tidak menangkap dengan persis apa yang dikatakan oleh Yesus bahwa dia akan bangkit lagi. Marta mengira bahwa ia akan bangkit pada akhir zaman. Tapi dia dengan sabar memberikan waktu dan kesempatan pada Tuhan untuk mewujudkan waktu dan rencananya sendiri. Tidak mendesak-desak, tidak memaksa-maksa Tuhan, tetapi juga tidak diam saja. Tetap melakukan apa yang bisa dilakukan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari terkasih, Marta sejajar dengan Bunda Maria memberikan waktu dan kesempatan bagi Yesus menunjukkan waktunya sendiri. Tidak memaksa-maksa, tetapi melakukan apa yang menjadi bagiannya. Di dalam kehidupan umat beriman, ya kadang-kadang timbul pertanyaan begini mengenai doa novena. Kalau saya punya permohonan tertentu, kemudian saya doa novena pada Bunda Maria atau pada Hati Kudus Yesus, dan saya sudah melaksanakannya seturut jam-jam, bahkan menitnya sama persis yang sudah ditentukan, 9 hari, maka seolah-olah saya punya hak supaya Tuhan itu memberikan apa yang saya mau. Karena saya sudah menjalankan doa novena ini dengan persis seperti aturannya. Ya, seolah-olah dengan doa novena itu saya bisa menyuap Tuhan. Dengan doa-doa saya bisa menyuap Tuhan karena saya sudah melakukan persis seperti yang diminta. Nanti kalau Tuhan tidak memberikan, ya, maka entah itu kecewa, entah itu kecewa sih umum ya, entah itu marah dan punya kadang-kadang ada yang menjadi putus asa dan menolak Tuhan. Seolah-olah saya bisa memaksa-maksa Tuhan, bisa menyuap Tuhan,
Ya. Kalau saya sudah melaksanakan semuanya persis, Maria dan Marta tidak mendesak-desak memberikan waktu dan kesempatan bagi Allah, tetapi dari pihaknya sendiri mereka melakukan apa yang bisa dilakukan. Apa yang menjadi bagianku, aku lakukan, dan aku membiarkan Tuhan yang mengerjakan apa yang menjadi bagiannya. Yang menjadi bagian Marta adalah memberikan yang terbaik. Ini kasih seorang perempuan, kasih seorang ibu, memberikan yang terbaik bagi orang-orang yang dicintainya dengan sungguh-sungguh dan tulus. Ya. Kalau saya pergi sama ibu-ibu itu selalu mengalami pengalaman iman seperti orang-orang Israel yang keluar dari Mesir menuju tanah terjanji di Kanaan. Ya, janjinya itu adalah berlimpah susu dan madunya. Itu persis kalau pergi sama ibu-ibu itu terbukti kebenarannya. Karena bekal makanan yang dibawa itu jauh lebih banyak daripada yang dijual di Indomaret. Ya, semua ada. Baru makan lontong belum habis sudah ditawari lemper, sudah ditawari macam-macam gitu. Kas seperti Marta selalu menyiapkan yang paling baik demi cinta dan persahabatan, selalu memberikan yang terbaik. Itu yang dilakukan oleh Marta. Maka benar, ya benar yang dikatakan oleh Yesus sendiri, entah dalam Matius bab 6 ayat 3 atau Matius bab 6 ayat 4. Dalam Matius bab 6 ayat 3 dikatakan demikian. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, bisa cek, bisa melihat, bisa merasakan, atau nanti ngetes dan membuktikan. Kalau saya berbuat baik kepada orang lain, membantu, apapun itu bentuk bantuannya, dan saya diketahui bahwa saya yang memberikan bantuan ini, maka spontan saya merasakan kegembiraan dan sukacita. Spontan akan muncul bahwa saya gembira dan sukacita. Dikenal oleh orang-orang saya memberikan bantuan ini. Tetapi durasinya itu pendek ya. Setelah itu pulang, orang-orang tidak ramai lagi membicarakan, ya selesai. Tetapi jika saya memberikan dengan tersembunyi, kita akan merasakan bahwa damai dan sukacitanya itu jauh lebih panjang. Apalagi mungkin sengaja atau tidak sengaja yang kita bantu tanpa dia tahu saya yang membantu mengalami kebahagiaan, ya, terlepas dari penderitaannya, maka sukacita dan kegembiraan itu lebih luas, lebih lama dan lebih mendalam. Ya, nanti bisa dibuktikan sendiri. Silakan dicek sendiri, entah pernah mengalami atau nanti mau mengujinya. Maka janji Yesus, ya, katanya bahwa Bapamu yang di surga, upahmu di surga itu bukan nanti, tetapi sekarang. Kegembiraan, sukacita, itu durasinya jauh lebih panjang ketika sungguh kasih pemberian kita itu tersembunyi dan tidak diketahui oleh banyak orang. Persis ya, persis tadi sore sebelum acara ini saya ngobrol-ngobrol dengan beberapa teman Iswit
ada satu romo yang dulu menjadi guru saya waktu saya di seminari, kemudian waktu SMA itu, kemudian pernah bersama di Papua, lalu sekarang dia tugas di Kalimantan. Tinggal di komplek besar, menurut ceritanya itu ada 10 rumah, 10 bangunan, tapi hanya dia sendirian di situ, menghuni satu kamar dalam satu gedung, maka 9 rumah bangunan itu kosong, demitnya banyak di sana, maka rapat dan pertemuan demit-demit dengan sangat bebas di 9 ruangan itu, 9 rumah itu, dan dia sendirian. Baru dikeluh kesai pegawai di sana, keuskupan itu gajinya sangat minim, jauh di bawah UMR karena memang tidak punya uang ya, bukan karena tidak adil, tapi karena tidak punya uang. Ada seorang pegawai, ibu tinggal dengan keponakannya, rumahnya itu sudah bocor ke sana kemari, mau pinjam uang dari keuskupannya, dan akan dipotong dari gajinya. Setelah dihitung-hitung, nanti tinggal sisa 600.000 sebulan itu untuk ngangsur pinjaman memperbaiki rumah. Nah, kalau 600.000 sebulan itu mungkin hidupnya cuma 15 hari, yang 15 hari nggak bisa makan apa-apa. Mencarikan bantuan tanpa diketahui orangnya jauh lebih memberikan kegembiraan dan sukacita dengan durasi yang lebih panjang. Saya sungguh-sungguh dengan tulus memberikan yang paling baik, ya, ketulusan memberikan yang paling baik, dengan otomatis memberikan sukacita yang jauh lebih mendalam. Itulah yang dilakukan oleh Marta, menyiapkan segala makanan dan hidangan yang terbaik, sibuk memberikan yang terbaik bagi Yesus dan para muridnya. Maka kembali pada kisah di mana Yesus akan membangkitkan Lazarus. Setelah Marta bercakap-cakap, dia menyerahkan diri pada Tuhan. Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Marta merasa diterima seutuhnya oleh Yesus, persahabatan yang sangat manusiawi, yang sangat biasa. Sekarang dia datang, Yesus datang dalam ujung hidup yang paling gelap, ketika tidak ada lagi yang menjadi teman kita. Karena kalau kita mati nggak bisa ngajak-ngajak orang ya. Pernah ada cerita seorang suami, seorang bapak itu sudah ada dalam sakratul maut, hampir meninggal dunia. Lalu dia minta kepada istrinya, sebagai permintaanku yang terakhir, saya minta kamu sekarang datang mengunjungi saya dan pakailah pakaian yang terbaik dan berdandanlah secantik mungkin. Maksudnya pakaian yang terbaik itu adalah pakaian yang bagian atau potongan atasnya semakin diturunkan dan potongan bawahnya semakin dinaikkan. Dan berdandan yang paling cantik itu. Lalu istrinya pasti menolak ya. Bagaimana mungkin apa yang dikatakan oleh orang-orang kalau aku berdandan seperti itu waktu kamu sedang sakratul maut seperti ini. Lalu suaminya mengatakan, kamu jangan salah paham, saya minta kamu berpakaian seperti itu sebab saya sudah melihat ya malaikat pencabut nyawa itu sudah jalan-jalan di sekelilingku. Barangkali kalau dia melihat kamu tampil seperti itu, dia lebih tertarik membawamu pergi dan meninggalkan aku di sini. Kematian itu tidak bisa digantikan oleh siapapun, tidak ditemani oleh siapapun, tetapi Yesus, sahabat Marta, Maria, dan Lazarus, mendatangi Lazarus dalam ujung hidup yang paling gelap,
tidak meninggalkan, satu-satunya yang bisa dipegang. Marta sungguh merasa ya dirinya itu diterima, ditemani sebagai sahabat yang paling dekat. Nah, kita melihat sejenak apa yang dikatakan oleh Yesus, engkau khawatir dengan banyak hal. Bapak Ibu sekalian, ada 5 hal atau 5 cara bagaimana kita menghadapi kekhawatiran. Yang pertama adalah menganalisa problem dengan teliti, dengan sungguh-sungguh. Ya, kalau kita sakit, itu kita perginya ke dokter, ya bukan berdoa banyak-banyak, bersandar pada kemampuan-kemampuan kodrat untuk mendapatkan analisa yang sungguh-sungguh. Ada orang yang sakit, novena, kemana-mana, ziarah kemana-mana, tapi tidak pergi ke dokter untuk memeriksakan sakitnya, untuk mengetahui sakitnya. Ya, kalau dalam Serikat Yesus awal-awal, orang seperti ini yang disebut sebagai SHP. SHP itu adalah stupid holy person. Itu bahasa Indonesianya apa ya? Orang suci yang bodoh atau orang bodoh yang suci ya. Allah memakai kemampuan kodrat manusia untuk memecahkan persoalan-persoalan kita. Yang kedua adalah tidak melebih-lebihkan situasi. 2 tahun yang lalu atau tahun lalu ketika saya operasi katarak mata, ini 20 tahun setelah saya pertama kali operasi ya 20 tahun yang lalu, kemudian kemarin itu ya serem juga ya. Wah, jangan-jangan nanti gagal, jangan-jangan buta, jangan-jangan seperti ini, ternyata mengkhawatirkan juga. Maka begitu selesai operasi, langsung saya tutup mata kiri karena itu yang sehat dan saya buka mata kanan. Masih bisa melihat apa enggak ya? Dan ketika bisa melihat, masih bisa melihat itu puji Tuhan. Ini adalah melebih-lebihkan situasi. Tidak jarang kita kalau punya masalah tertentu membuat skenario sendiri, membuat imajinasi sendiri yang berlebih-lebihan sehingga justru menambah kekhawatiran dan kecemasan kita. Yang ketiga adalah gembira dengan apa yang kita punya. Penuh syukur dengan apa yang kita punya. Hidup itu bukan fantasi, bukan imajinasi, tapi hidup adalah kenyataan. Kita tidak bisa membuat fantasi, romantisme, bahwa masa lalu lebih baik daripada masa sekarang, bos saya lebih baik, bos saya yang dulu lebih baik daripada bos yang sekarang, dan nanti 10 tahun lagi ganti bos baru juga sama, romantisme, bos saya yang lama lebih baik daripada bos yang sekarang, ini adalah romantisme, imajinasi, fantasi. Seandainya ya, ada teman saya dulu mau dinikahi oleh temannya sama-sama kuliah, ini mungkin temannya Pak Erik ya, sama-sama di UI, lalu dilarang atau tidak jadi, saya lupa persis apa alasannya, kemudian dia menikah dengan suami sekarang, nah, imajinasinya adalah seandainya saya menikah dengan suamiku atau pacarku yang dulu, pasti lebih bahagia daripada sekarang. Ini adalah fantasi, imajinasi. Hidup kita bukan fantasi, bukan imajinasi, tetapi kenyataan. Bergembira dengan apa yang kita punya. Yang keempat adalah tidak mendengarkan fitnahan atau tidak mendengarkan godaan yang semakin menakutkan. Kita punya sakit tertentu, kemudian diceritani, diberi cerita oleh teman bahwa dulu saudaranya atau temannya sakit seperti ini, kemudian persoalannya menjadi parah seperti ini, seperti itu.
membuat kita khawatir, membuat kita takut, mencari orang-orang yang sungguh bisa dipercaya dan tidak melebih-lebihkan atau ya memberikan bayang-bayang yang semakin menakutkan. Yang kelima adalah mempercayakan kepada Tuhan, mempercayakan hidup kita kepada Tuhan dan percaya kepada Dia. Tidak memaksa-maksa, ya seperti Maria, Ibu Yesus, atau Marta, tidak mendesak-desak, tetapi membiarkan Tuhan yang menyingkapkan waktu dan kehendaknya sendiri, memberikan waktu dan kesempatan bagi Tuhan untuk mengungkapkan, mewahyukan dirinya sendiri. Ya, dalam pembicaraan dengan teman tadi sebelum acara ini, ada satu hal yang juga sangat istimewa diungkapkan oleh teman saya itu ya, karena dia diutus ke sana kemari, lalu dia mengatakan memang akhirnya yang menjadi ciri khas hidup kita adalah ketaatan. Ketaatan. Entah itu pemimpinnya salah atau benar, atau tugas perutusannya itu benar atau salah, yang penting itu taat. Ada cerita di antara para pemimpin tarekat religius mengenai ketaatan. Ya, pernah ada seorang pemimpin yang mengutus anggotanya untuk menangkap singa. Ya. Lalu semua orang kaget ya. Ini gila Pak, ada anggotanya disuruh menangkap singa yang masih buas di hutan. Ya. Atas nama ketaatan, maka anggota ini pergi ke hutan dan menangkap singa. Dan benar itu dia berhasil menangkap singa. Kemudian singanya dibawa kepada pemimpinnya dan dengan segera singa itu makan pemimpinnya. Ya. Itu adalah ketaatan. Seringkali tidak mudah, tetapi ya, mempercayakan pada Tuhan waktu dan kehendaknya sendiri. Percaya bahwa Tuhan itu tidak akan pernah meninggalkan kita juga dalam situasi-situasi hidup yang sulit, yang tidak bisa kita pahami, ya, menyerah pada kenyataan akan hidup yang tidak seperti yang kita harapkan, menyerah pada kenyataan bahwa hidup itu tidak fair, menyerah pada kenyataan ada banyak hal yang tidak bisa kita pahami di dalam hidup kita, tapi Dia, Tuhan, tidak akan pernah meninggalkan hidup kita sendirian. Itu caranya Marta menyambut Yesus. Nah, sekarang bagaimana cara Maria menyambut Yesus? Caranya, Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Yang dilakukan oleh Maria juga tidak umum. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, pada zaman Yesus, yang boleh mendengarkan pengajaran Taurat, yang boleh mendengarkan pengajaran-pengajaran sang guru itu hanya laki-laki. Ya, perempuan tidak boleh mendengarkan ajaran Taurat, tidak boleh mendengarkan ajaran sang guru. Perempuan itu tempatnya di belakang menyediakan makanan, tidak di depan. Maka Maria itu juga menabrak aturan-aturan yang sangat dihormati dalam tata hidup orang-orang Israel. Ya, beda halnya dengan zaman sekarang, pertemuan-pertemuan, nggak tahu nanti Pak Erik bisa menghitung yang datang di tempat kita ini banyak perempuannya atau banyak laki-lakinya ya. Biasanya yang banyak datang itu perempuan, ibu-ibu. Mungkin karena imamnya laki-laki maka yang datang ibu-ibu ya. Kalau imamnya perempuan, muda, bling-bling, nanti yang datang bapak-bapaknya, ibu-ibunya di rumah saja.
Nah, zaman itu yang boleh datang pada pertemuan hanya laki-laki. Maria menabrak aturan itu, kebiasaan itu, karena relasinya yang sangat dekat dengan Yesus. Berani karena dia yakin bahwa Yesus juga tidak akan menolaknya. Maria dalam kisah Yesus membangkitkan Lazarus juga punya sikap tersendiri. Mendengar bahwa Yesus akan datang melayat, Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Maria figur orang yang tidak banyak bicara, tetapi punya rasa percaya dan penyerahan sungguh pada sahabatnya. Ia segera jatuh tersungkur di depan kakinya. Maria juga menyambut Yesus, memberikan yang terbaik kepadanya. Bagaimana caranya? Adalah bersikap sabar dan tidak menginterupsi, tidak memaksa-maksa, tidak mendesak-desak. Maria adalah perempuan yang pernah meminyaki Tuhan ya. Ini berbeda dengan yang diceritakan oleh Lukas. Kalau yang diceritakan oleh Lukas, yang meminyaki Yesus adalah perempuan yang hidupnya tidak baik. Tetapi menurut Yohanes, yang meminyaki kaki Tuhan dan menyekanya dengan rambutnya adalah Maria, saudara Marta dan Lazarus. Yohanes bab 11 ayat 2. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Melihat kisah itu, Yudas Iskariot itu marah. Mengapa minyak narwastu itu tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Ini protes Yudas Iskariot. Lalu Yesus menjawab, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Maria dengan sabar, tidak menginterupsi, tidak marah juga terhadap Yudas Iskariot, sabar memberikan waktu dan kesempatan bagi Tuhan sendiri, tidak marah-marah pada Yudas Iskariot, ya, karena ada tambahan dalam Yohanes 12 ayat 6, Yudas mengatakan itu bukan karena dia peduli pada orang miskin, tapi dia adalah pemegang kas dan sering korupsi. Tetapi Maria tidak protes. Dia sabar, tidak memberikan interupsi supaya tidak terjadi percekcokan. Sabar, tidak interupsi. Sebuah cara yang tampaknya sederhana, tetapi sebenarnya sungguh-sungguh powerful. Kita memberikan yang terbaik, kita menghargai yang terbaik. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, kalau kita sedang berbicara dengan seseorang, lalu kita belum selesai, sudah dipotong, itu kita merasa bahwa dia tidak menghargai. Dia mau seenaknya sendiri. Perlu sabar, tidak memotong perkataan orang, ya, tidak mengakhiri kata yang akan disampaikan orang ini dengan kata kita, tetapi sabar, tidak menginterupsi. Maria dengan kesabaran, dengan kebesaran hatinya, juga memberikan yang terbaik bagi Yesus sendiri. Maka kata Yesus kepada Marta dan Maria, Maria telah mengambil bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Kita melihat sebentar
Bapak Ibu sekalian, terjemahan ini itu kacau, kisruh. Paling tidak sebenarnya ada 5 versi terjemahan. Terjemahan yang pertama adalah Marta-Marta, Maria telah memilih bagian terbaik. Yang kedua, Marta-Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak hal. Maria telah memilih bagian yang terbaik. Versi yang ketiga, Marta-Marta, engkau khawatir dan hanya beberapa saja yang perlu. Maria telah mengambil bagian yang terbaik. Versi yang keempat, Marta-Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak hal, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah mengambil bagian yang terbaik. Versi yang kelima, Marta-Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak hal, tetapi hanya beberapa saja yang perlu. Malah hanya satu saja. Maria telah mengambil bagian yang terbaik. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari terkasih, kisah ini adalah kisah persahabatan manusiawi biasa sehari-hari Yesus dengan ketiga sahabatnya di Betania. Tak pernah maksudnya Yesus memuji-muji Maria sebagai cara hidup yang baik atau lebih baik, mengutamakan doa, mengutamakan Allah. Tak pernah dia mengkritik Marta yang lebih mengutamakan hal-hal duniawi. Tak pernah ada anjuran supaya kita lebih bersikap seperti Maria, supaya lebih banyak berdoa, lebih mengutamakan Tuhan dan bukan perkara-perkara duniawi. Sama sekali bukan. Ini adalah kisah persahabatan manusiawi yang biasa. Marta menyiapkan segala sesuatu yang terbaik, aneka macam makanan, rumah tempat tinggal yang nyaman untuk Yesus dan para murid untuk singgah, atas banyak hal yang sudah disiapkan oleh Marta. Maria memilih bagian yang terbaik, itu kunafa. Kalau kita pergi ke Holy Land, jangan lupa mencari kue kunafa dengan kacang yang terbaik, dimasak sangat manis, ya, diberikan kepada Yesus sambil tersenyum manis dari si cantik Maria ini. Maka tak perlu baklava, tak perlu makanan-makanan lain, cukup yang sudah diambilkan oleh Maria, dimasak dan disiapkan dengan sangat bagus oleh Marta dengan cintanya. Ya, nggak usah repot-repot. Maria sudah memberikan yang terbaik dan saya sudah mencicipi kue yang dulu, kue yang sudah kamu siapkan dan ini sungguh cukup bagi saya. Waktu pergi sama Bu Sisil dan Pak Teguh, dulu juga saya ajak makan kunafa ya. Ini makan kue yang dimasak oleh Marta, dipilihkan oleh Maria, diberikan kepada Yesus sambil tersenyum manis karena duduk di dekatnya, dan hati Yesus itu adem karena disambut oleh sahabatnya dengan penuh cinta. Kisah persahabatan yang amat manusiawi, ya. Mengingatkan kembali yang dikisahkan oleh Yesus. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Tidak usah repot-repot dengan banyak hal, tetapi cukuplah dengan cinta dan persahabatanmu itu memberikan warna, memberikan nilai yang begitu istimewa dalam persahabatan kita. Nah, maka Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari terkasih, ada banyak hal yang bisa kita petik sendiri dari kisah perjumpaan Yesus, Maria, dan Marta. Kita bisa memetiknya sendiri-sendiri, kita bisa mengambil banyak inspirasi dari kisah ini.
tak perlu repot-repot, cinta, persahabatan, ya, penyambutanmu yang demikian istimewa cukup bagiku. Memberikan yang terbaik dengan caranya masing-masing. Nah, kita mungkin dalam situasi sekarang ini, kita harus menghitung kembali, harus menata kembali apa-apa saja pada masa-masa sebelumnya yang begitu cepat berlalu, begitu banyak datang dan pergi di dalam hidup kita, sehingga kita sungguh kerepotan. Hati, pikiran, energi kita tersebar-sebar pada banyak hal, semuanya seolah-olah penting, sehingga kita tidak tahu sebenarnya manakah yang penting, yang istimewa di dalam hidupku. Tapi kita perlu sadar bahwa hidup kita itu tidak dalam emergensi, yang semua harus serba darurat, semua harus serba banyak, semua harus serba cepat. Menentukan ya, saat kita perlu menata hidup kita ya karena situasi pandemi ini, manakah yang istimewa di dalam hidupku? Manakah yang tidak perlu repot-repot banyak hal di dalam hidupku? Manakah yang sungguh bermakna? Manakah yang sungguh penting di dalam hidupku? Saya kenal seorang ibu, seorang karyawan yang sangat sukses ya, tinggal di Jogja. Karirnya luar biasa. Tiba-tiba pada saat puncak karier, dia didiagnosa terkena kanker. Sudah berobat ke sana kemari, hasilnya cukup bagus, kesembuhan 100% mungkin tidak, tetapi sakit itu kurang lebih bisa diatasi. Tapi sakit itu menyadarkan banyak hal di dalam hidupnya, harus reset button. Mau tidak mau, dipaksa oleh situasi harus menata kembali hidupnya. Manakah dalam hidup ini yang sungguh penting, yang sungguh prioritas di dalam hidupnya. Sebelumnya energinya tersebar-sebar, bekerja, meniti karier, perhatian pada keluarga, menjalin relasi dengan banyak orang, traveling ke sana kemari, dan dengan sakit itu dipaksa. Maka kemudian dia menemukan yang paling penting bagiku adalah menjadi orang tua, menjadi sahabat, menemani anak-anak. Maka dia memilih untuk berhenti dari pekerjaannya, sebenarnya masih mampu meskipun sakit, tapi sudah disembuhkan, sudah berobat. Sekarang bagiku yang istimewa, yang prioritas adalah menjadi orang tua, menjadi sahabat bagi anak-anak. Nah, ini mengubah banyak cara hidupnya. Sebelumnya tidak suka masak, tidak mau belajar menyiapkan makanan sehat bagi seluruh anggota keluarga, bagi anak-anaknya. Suatu yang tampaknya dulu remeh, bahkan itu memalukan, tidak ada gunanya, tetapi ketika dia menemukan ini yang menjadi prioritas, yang tidak perlu repot-repot dengan banyak hal, ini sungguh memberikan kegembiraan, sukacita, membuat hidupnya itu bermakna, dan relasinya dalam keluarga juga semakin penuh cinta, semakin istimewa, dia merasakan bahwa hidupnya itu ada gunanya. Hidupnya tetap berguna. Manakah di dalam hidup kita yang begitu banyak, yang sangat baik, manakah yang tidak perlu kita repot-repot, hanya beberapa saja, mungkin hanya satu saja yang perlu, yang kita pilih dengan yang terbaik untuk kita berikan kepada orang-orang yang kita cintai, sebagaimana Marta dan Maria memberikan yang terbaik bagi sahabatnya. Terima kasih, sudah 1 jam, saya kembalikan dulu ke panitia.
Terima kasih Romo. Ada eh, yang mau bertanya. Ada satu pertanyaan Romo dari Pak Surahman. Bagaimana cara mempertahankan kepercayaan dan kepasrahan kita kepada Tuhan sementara kita merasa berhadapan dan mengalami situasi dan kondisi yang begitu sulit. Jelas Romo pertanyaannya? Ya, pertanyaannya jelas, jawabannya yang susah ya. Sepertinya begitu Romo. Kalau saya begini ya, saya belajar begini. Bunda Maria, ya saya terinspirasi oleh Bunda Maria. Ketika mendapat kabar gembira dari malaikat Gabriel, itu kabar gembira menurut kita ya. Kalau bagi Bunda Maria itu kabar buruk itu, karena dia harus mengandung seorang anak padahal dia belum bersuami. Ya, ini bukan kabar baik, tetapi kabar buruk. Kita memperingati sebagai kabar gembira. Maria juga bergulat. Maria juga tidak mudah. Sampai akhirnya menyerah, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan itu. Ini suatu rasa yang bisa kita tes di mana batasnya. Saya mengerjakan apa yang menjadi bagian saya, apa yang menjadi bagian saya, dan membiarkan Tuhan itu mengerjakan yang menjadi bagiannya. Di manakah batasnya? Ini yang seringkali tidak mudah ya. Atas saya sungguh-sungguh berusaha, saya sungguh-sungguh itu mengusahakan yang terbaik yang bisa saya buat, sekaligus batas di mana saya menyerah percaya pada Tuhan. Misalnya kalau saya sedang sakit, saya mengalami sakit, saya sungguh-sungguh mengusahakan kesembuhan saya, mencari yang terbaik, tapi ada saat di mana saya pasrah, percaya, berserah kepada Dia. Bagaimana saya mengukurnya? Mengukurnya adalah salah satunya di mana saya merasa tenang untuk sekarang saya percayakan kepada Tuhan, sebab saya dengan segala jerih payah dan usaha saya sudah melakukannya. Kalau waktu saya di seminari, ini mungkin contohnya lebih sederhana, waktu saya di seminari, kita belajar itu maksimal jam 10 malam. Kalau sudah jam 10, lampu dimatikan. Besok ujian, tidak ujian, sama. Hari biasa, hari ujian, maksimal itu jam 10 malam, semua lampu dimatikan. Dan tidak ada atau tidak boleh belajar malam-malam ya. Kadang ada beberapa orang dengan senter atau dengan lilin itu membaca di kamar itu pasti dimarahi ya, dikelilingi oleh romo pamongnya. Ada saat di mana saya mengerahkan seluruh daya upaya saya, tapi ada waktu ya berserah. Biar Tuhan mengerjakan apa yang menjadi bagiannya. Hanya sampai di situ saya bisa menjawabnya. Terima kasih Romo penjelasannya. Ada pertanyaan lagi Romo, ada dua lagi. Pertama dari Pak Benediktus bertanya, apa pandangan dan reaksi Marta setelah Yesus mengatakan bahwa Maria telah mengambil apa yang menjadi bagiannya? Pertanyaannya adalah, apa pandangan dan reaksi Marta setelah Yesus mengatakan bahwa Maria telah mengambil apa yang menjadi bagiannya? Apakah Marta akan apa yang dikatakan Yesus atau masih bersemusu? Pertanyaannya seperti itu, Romo. Ya, ini sekali lagi adalah kisah persahabatan dua orang itu dengan Yesus. Marta menyiapkan, mengolah makanan yang terbaik, dihidangkan kepada Yesus. Maria duduk di dekat kaki Yesus, mengambilkan kue yang paling bagus, yang paling baik, dengan senyum manisnya diberikan kepada Yesus, dan Yesus mencicipinya. Maria
memberikan yang terbaik, Marta memberikan yang terbaik, dan Marta tidak protes lagi atas sikap saudarinya. Ya, tidak marah-marah lagi, tidak mengeluh, tidak menggerutu, tapi dia juga tetap mengerjakan pekerjaannya, menyiapkan makanan dan segala keperluan bagi Yesus. Pertanyaan berikutnya, Romo, ini sepertinya meminta penjelasan mengenai teks yang itu tadi, Romo, yang Ya, pas 10 ayat 41 sampai 42 yang Romo bilang ada 5 terjemahan itu mungkin masih belum jelas. ya, selalu dalam terjemahan itu ada kesulitan-kesulitannya. Dan ada beberapa teks atau tulisan itu yang hilang. Nah, teks mengenai Marta dan Maria dan Yesus ini kisruh karena ada beberapa kata yang hilang. Nah, Bapak Ibu kita ingat bahwa kitab suci atau teks-teks kitab suci itu disalin. Tidak ada teks yang asli dari penulisnya. Saya menulis, kemudian disalin oleh Bapak Budi, Pak Rudi. Nah, hasil yang disalin oleh Pak Rudi ini diedarkan, nanti disalin lagi oleh Pak Robert, ya, oleh Pak Bambang, dan begitu seterusnya. Dalam proses penyalinan itu sangat mungkin ada kesalahan. Maka kita sulit melacak manakah sebenarnya teks yang benar-benar. Ya. Karena kalau dibandingkan dengan salinan yang lain yang ada, itu ada kekisruhan seperti yang saya tunjukkan tadi. Bukan hanya ini saja, ada contoh teks-teks lain yang kisruh. Misalnya pertanyaan pemuda kaya kepada Yesus. Dan Yesus menjawab, setelah gempar, para murid bingung, kalau begitu siapa yang diselamatkan? Yesus menjawab, ya lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk kerajaan Allah. Ini juga kisruh. Unta itu kamelos. Apakah yang dimaksud itu kamelos, unta, atau yang dimaksud itu adalah benang jemuran kamelos? Nah, ini juga kisruh ya. Ini yang terjadi dalam proses penyalinan teks-teks itu, sangat mungkin dalam perjalanan waktu, proses menyalin itu ada kesalahan. Seperti yang kita punya dalam kisah Marta dan Maria dengan Yesus ini. Oke, terima kasih, Romo. Pertanyaan selanjutnya, Romo, dari Pak Justinus Pamuji. Ini mengenai peristiwa perkawinan di Kana. Pada peristiwa itu Yesus mengatakan bahwa waktunya belum tiba, tetapi Yesus melakukan mujizat juga karena permintaan Bunda Maria. Pertanyaannya adalah, apakah ini hanya privilege dari Bunda Maria saja, ataukah kita umat yang percaya pada saat sekarang ini juga punya hak khusus itu, meminta Yesus untuk memberikan mukjizatnya kepada kita, walaupun sebenarnya waktunya belum tiba. Ya, begini, kalau kita melihat teksnya, waktu Yohanes, ya Injil Yohanes itu sering berbicara mengenai waktu, saatku belum tiba, waktuku belum tiba. Apa yang dimaksud oleh Yohanes dengan waktu dan saat adalah saat peninggian Yesus. Kapan itu? Saat dia disalibkan. Itu adalah waktu yang dimaksud oleh Yohanes yang akan digenapi waktu Yesus disalibkan, sekaligus itulah saat penyingkapan keilahiannya. Maka yang dimaksud waktuku belum tiba di sini, kalau dari analisa teks, adalah waktu penyingkapan kemuliaan Yesus belum tiba.
Ya, itu dari analisa tekstualnya. Kalau kita mau mengartikan secara rohani, ya, waktu di sini waktunya Allah, karya penyelenggaraan Allah belum tiba. Itu bisa terjadi juga sekarang ini. Yang lebih diajakkan adalah bersikap beriman seperti Bunda Maria. Dia tidak mendesak-desak, tidak memaksa-maksa, tetapi juga tidak diam saja. Mengerjakan apa yang bisa kita kerjakan, sehingga nanti pada saatnya datang, saya sudah siap. Yang umum seperti gambaran atau perumpamaan seorang petani. Ada 2 orang petani memulai masa tanam, bercocok tanam. Petani yang pertama dan kedua sama-sama minta hujan. Tetapi petani yang pertama sambil menunggu hujan itu dia mengolah tanahnya. Apa yang masih bisa meskipun sangat keras dan sulit. Sementara petani yang kedua dia terus-menerus doa, novena, ya ikut pendalaman kitab suci di mana-mana, tetapi tidak mengolah tanahnya. Waktu hujan tiba, manakah tanah yang lebih siap untuk ditanami untuk menumbuhkan benih-benih? Pastilah yang diolah lebih daripada orang yang tinggal diam saja. Yang lebih diajakkan dari pesta perkawinan di Kana bahwa Allah punya waktu, yaitu urusannya Tuhan, tetapi manakah urusan saya, manakah bagian saya yang harus saya kerjakan. Begitu, Bapak. Ada satu lagi pertanyaan, Romo. Pertanyaannya mengenai seseorang yang sangat sibuk sekali dengan kegiatan kategorial dan kegiatan-kegiatan di gereja sampai melupakan keluarga karena beliau karena orang itu sangat memegang teguh ayat yang berbunyi cari dahulu kerajaan surga maka segala sesuatunya akan dipenuhi. Nah, ini pandangan Romo bagaimana mengenai orang tersebut, Romo? Ya, Bapak Ibu sekalian, kalau dari ceritanya tadi kan ini tentu bukan sebuah sikap yang bijaksana ya. Sangat sibuk sekali amat gitu, sampai melupakan keluarganya. Panggilan kita pertama-tama adalah di dalam keluarga. Memang kita punya misi pelayanan, ya. Tapi manakah yang lebih proporsional? Manakah proporsi yang perlu kita ambil? Manakah yang utama? Maka yang dikatakan oleh Yesus kepada Marta dan Maria hari ini sangat inspiratif bagi kita. Atas banyak hal yang menyita waktu perhatian kita, ya, entah itu yang kelihatannya baik, pelayanan ke sana kemari, atau main HP terus-terusan, atau macam-macam adiksi yang bisa mengaburkan kita pada prioritas-prioritas yang paling penting, yang paling istimewa. Barangkali saya bisa tunjukkan tambahan slide ini ya. Nah, beberapa cara ya, bagaimana kita membuat hidup kita itu lebih sederhana. Yang pertama adalah punya prioritas. Manakah yang sungguh-sungguh penting, prioritas dari semua hal atau dari banyak hal yang menyita perhatian kita. Punya prioritas.
Yang kedua adalah latihan untuk lepas bebas, tidak terikat, entah terikat pada handphone, terikat pada pelayanan, terikat pada uang, terikat pada hobi kita. Ya, latihan untuk melepas. Toh pada saatnya kita juga akan melepaskan semuanya. Cara yang paling mudah, misalnya Bapak Ibu buka lemari baju, manakah yang bisa kita bagikan kepada orang lain. Itu jauh akan memberikan kegembiraan dan sukacita daripada ditumpuk dan menjadi pajangan di sana. Yang ketiga adalah melayani orang lain. Tidak terpusat pada diri sendiri, tidak menjadi egois, tetapi semakin tersedia bagi orang lain. Maksudnya tersedia bagi orang lain itu bukan sibuk pelayanan ke sana kemari, tapi juga dengan pasangan, dengan anggota keluarga. Ya, saya lebih mengutamakan dan memilih orang lain daripada memilih dan mengutamakan saya. Saya membantu untuk membacakan pertanyaan. Ya. Ada dari Pak Nimrod. Pada saat kejadian Maria duduk di kaki Yesus dan Marta melayani Yesus, di manakah Lazarus saat itu? Ya, itu Romo. Ini susah dijawab ya. Kalau menurut ceritanya Yohanes, Lazarus itu dibangkitkan ketika menjelang akhir hidup Yesus. Dan karena Yesus membangkitkan Lazarus itu juga yang menjadi kasus belli atau trigger di mana orang-orang Farisi semakin bersekongkol untuk membunuh Yesus. Alasannya politik. Kenapa? Karena kalau ada orang bisa membuat mukjizat seperti ini, orang akan rame-rame memuja Yesus, mengikuti Yesus, bergabung dalam kelompok Yesus. Nanti orang-orang Romawi akan datang dan menindas kita. Para imam yang paling pertama akan dirugikan karena mereka adalah pemimpin-pemimpin yang takut kehilangan jabatan. Maka mereka bersekongkol untuk membunuh Yesus. Maka dari kalau kita mengikuti alur cerita dari Yohanes, kita bisa mengandaikan bahwa Lazarus pada waktu itu masih ada ketika Marta dan Maria menjamu Yesus. Maka bisa kita andaikan dan bisa dipertanggungjawabkan kalau dari kisah ini Lazarus menjadi salah satu orang yang duduk dekat Yesus dan mendengarkan pengajaran-pengajaran Yesus. Mengapa Lazarus tidak secara khusus disebut? Karena biasa. Ya, biasa laki-laki itu mendengarkan ajaran sang guru itu biasa. Kalau perempuan disebut karena tidak biasa. Seperti itu. Baik, Mo. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Francisca. Mungkin ini lebih berkaitan dengan kejadian di Kana. Mengapa Yesus seolah menjawab belum saatnya, sedangkan Bunda Maria lebih mengetahui sebelumnya? Ya, Ibu, ini analisa teks ya, analisa teks bukan analisa refleksi makna rohani. Kalau kita berpijak pada analisa teks, maksudnya saatku belum tiba adalah saat Yesus menyingkapkan kemuliaannya sebagai anak Allah. Kapan itu waktunya? Waktunya adalah saat dia disalib. Dan nanti semakin jelas ketika dia bangkit dari antara orang mati. Itu yang dimaksud dengan saatku belum tiba. Saat penyingkapan keilahianku belum tiba, belum saat ini. Nah, tetapi kita bisa memaknainya secara rohani, yaitu saat Allah campur tangan di dalam hidup kita. Yaitu dalam pesta perkawinan di Kana adalah Yesus memberi pertolongan kepada
Ya, Yesus memberi pertolongan kepada tuan rumah itu yang kehabisan anggur. Maria juga belum punya bayangan apa yang dilakukan oleh Yesus, tetapi dia percaya. Maka dia mengatakan, apa yang dikatakan kepadamu, perbuatlah demikian. Maria tidak menyuruh pelayan-pelayan itu mengisi tungku atau gentong-gentong itu dengan air, tidak. Maria mengatakan, apa yang dikatakannya kepadamu, lakukanlah. Maria tidak tahu persis apa yang terjadi, tetapi dia percaya bahwa Yesus tidak tinggal diam. Oke, terima kasih Romo. Ini ada pertanyaan lagi dari Pak Setia Buntoro. Saya kagum dengan kedekatan Maria dan Marta dengan Yesus. Terlihat sekali Yesus menggunakan panggilan 2 kali. Dan apa yang dibuat kedua perempuan itu yang merupakan pernyataan rasa sayangnya. Di kehidupan kita saat ini, kehadiran Yesus tentu tidak seperti waktu Maria dan Marta, sehingga kita dengan mudah memilih yang penting. Marta saja salah pilih, walau Yesus benar-benar hadir ke rumahnya. Bagaimana memilah bahwa suatu kejadian adalah kata-kata Yesus, sehingga aku harus duduk mendengarkannya. Ya, itu. Ya, satu catatan penting begini. Sekali lagi, Bapak Ibu sekalian, teks ini tidak pernah dimaksudkan untuk memuji-muji sikap Maria, bahkan menganjurkan supaya kita bersikap seperti Maria, yaitu lebih mengutamakan Tuhan, lebih banyak berdoa, dan segala macam ya tindakan-tindakan kesucian. Bukan. Dan tidak pernah dipakai untuk mengkritik Marta yang lebih duniawi, yang tidak berdoa dan segala macam. Bukan. Ini sungguh adalah relasi manusiawi yang biasa. Maka kita bisa memandang, menghayati relasi kita dengan Tuhan, juga relasi kita dengan sesama, ya, sebagai relasi yang sederhana. Sungguh persahabatan yang tulus, jujur apa adanya, terbuka dengan tulus, menjalin relasi dengan orang-orang yang bisa kita percaya apa adanya. Ya, percaya sungguh-sungguh bahwa saya memberikan yang terbaik dan dia atau mereka juga memberikan yang terbaik. Seperti Yesus memberikan yang terbaik, Marta dan Maria juga memberikan yang terbaik. Kemudian yang kedua, bagaimana kita bisa yakin bahwa yang saya yakini, yang saya dengar, itu sungguh berasal dari Tuhan, bukan pikiran-pikiran saya sendiri. Dalam latihan rohani Ignatius ini yang disebut dengan discernment atau pembedaan roh. Kalau ya salah satu tandanya, kalau yang saya yakini atau yang saya pilih itu memberikan damai, keyakinan, kegembiraan, kemantapan yang lebih dominan daripada ketakutan, kecemasan, dan keraguan saya, maka saya boleh yakin bahwa itu berasal dari Tuhan. Caranya bagaimana? Caranya saya membuat analisa dengan sangat lengkap. Setelah saya membuat analisa, saya membawanya dalam doa kepada Tuhan sebagai bahan percakapan dan pembicaraan saya. Seperti saya bercerita kepada orang yang bisa saya percaya, apa yang sudah saya analisa, menurut saya dengan sungguh-sungguh dan lengkap, saya pakai sebagai bahan pembicaraan dengan Tuhan. Nanti, kalau saya di antara banyak pilihan atau alternatif itu, manakah yang lebih dominan rasanya, mantap, damai, yakin, maka itu boleh saya yakini itu kehendak Tuhan. Ya,
kata kuncinya adalah dominan. Karena tidak ada 100% yakin, mantap, tidak ada 100% itu cemas. Maka yang manakah yang lebih dominan di antara 2 atau 3 pilihan yang harus saya ambil? Selamat malam Romo, saya dengan Anton. Mau tanya mengenai tadi ini jadi menarik, Romo tiba-tiba bahas tentang discernment. Nah ini bagaimana membedakannya soal kata dominan. Jadi dominan itu kan satu perasaan yang kuat dan seringkali kan menjadi kabur andai kata ada pengalaman masa lampau yang kurang baik. Orang itu menjadi ragu-ragu atau orang itu menjadi takut. Sehingga mungkin discernment itu ya agak sulit jadinya karena perasaan yang kuat itu seringkali lebih kuat rasa takutnya, lebih kuat rasa ragu-ragunya, lebih kuat rasa khawatir. Mungkin itu bisa bantu Romo. Ya, pertama-tama begini, discernment pemilihan itu adalah memilih antara yang baik dengan yang lebih baik ya, bukan antara yang baik dengan yang buruk. Kalau antara yang baik dengan yang buruk itu sudah jelas, tidak usah dipilih-pilih ya. Itu yang baik pasti. Tapi soalnya adalah antara yang baik dengan yang lebih baik. Saya akan kuliah di Universitas A atau di Universitas B. Ya, ini kan antara baik dan lebih baik. Saya akan bekerja di perusahaan A atau di perusahaan B. Ini juga antara yang baik dengan yang lebih baik. Nah, perasaan mana yang lebih dominan, damai, mantap, dan yakin? Ya, kenapa? Karena kita tidak bisa 100% itu yakin dan sama sekali tidak ada keraguan. Kadang ada, ya kadang ada. Seperti Paulus, saya yakin bahwa saya memilih ini. Itu bisa. Atau saya yakin sungguh bahwa orang yang hidupnya kurang beruntung, miskin, katakanlah yang saya lihat itu harus saya bantu. Dan saya tidak bisa menahan gejolak ini. Entah dia itu jahat atau tidak, tapi saya tidak bisa menahan gelora ini. Ini yakin sesungguh-sungguh ya. Tapi seringkali yang ada, yang kita hadapi adalah tetap ada keraguan dan kecemasan. Saya mau memilih berobat kepada dokter A atau kepada dokter B. Langkah awalnya saya membuat analisa, mengumpulkan data-data. Setelah itu saya kumpulkan, saya hadapkan kepada Tuhan sebagai bahan pembicaraan saya. Nanti kita akan merasakan kecemasan ini berasal dari ketakutan-ketakutanku atau kecemasan ini sungguh adalah penghalangku. Ya, kita akan bisa membedakan asal-usulnya sendiri. Waktu saya kuliah di STF, Masih Frater, pagi hari setelah sarapan mau berangkat kuliah, itu saya merasa cemas, itu nggak enak hatinya, takut. Entah kenapa, pokoknya begitu takut itu. Kemudian berangkat sekolah, naik sepeda, kemudian persis di perempatan Kramat yang depan Hotel Akasia itu, ada polisi jaga, kemudian ada lampunya sudah merah, tapi mungkin pengemudi mobil itu mau menerobos, takut karena melihat polisi, lalu dia rem mendadak, dan persis di belakangnya itu ada tabrakan beruntun, dia bruk gitu. Setelah itu kejadian itu selesai, rasa takut dan ketidaknyamanan saya itu hilang ya. Saya tidak tahu dari mana rasa takut, ketidaknyamanan itu muncul. Beda halnya kalau kita mau naik pesawat, kemudian mendung, gelap, kita juga takut ya, cemas. Tapi rasa takut ini
Beda dengan rasa takut yang saya rasakan waktu pagi mau berangkat itu. Cemas, takut, gembira, bahagia, itu kita perlu identifikasi. Nanti kita akan tahu ini ada sebabnya yang bisa kita rujuk, atau sebenarnya ini adalah suatu alarm yang dikirim oleh Tuhan bagiku. Oh, baik. Itu. Mau ada satu pertanyaan lagi. Apakah keyakinan atas sebuah pilihan itu bisa terjadi setelah dijalankan pilihan tersebut semakin lama semakin yakin atas pilihan itu? Bisa, ya. Itu mengkonfirmasi atas apa yang saya pilih. Sebelumnya saya sudah membuat pilihan dari 2 atau 3 alternatif. Yang dominan adalah pilihan A. Dalam perjalanan waktu, lama-kelamaan kita akan mendapatkan afirmasi dan konfirmasi bahwa pilihan ini lebih benar. Dan saya semakin bahagia, semakin bersukacita, karena hati saya lama-kelamaan saya dengan tenang itu menjalaninya. Baik, Romo. Terima kasih atas pengajaran malam ini. Sebelumnya, karena masih banyak juga yang belum memakai e-gereja, mungkin Romo bisa bercerita sedikit mengenai e-gereja, di mana di situ juga ada penjelasan-penjelasan bagi kita untuk membantu kita lebih mengerti dalam membaca kitab suci, Romo. Oke, saya share screen ya. Ya, silakan, Mo. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita punya aplikasi namanya e-gereja Indonesia. Anda bisa download di Play Store atau di iOS ya. Ini bisa di-download oleh siapapun juga. Isinya macam-macam. 2 minggu lagi akan kita update, tambah 20 menu lagi, dan nanti masih akan ditambah lagi ya, ada Alkitab, Misa, pengantar kitab suci, doa-doa, dan segala macam. Saya tunjukkan menu Alkitab, isinya bukan hanya Alkitab saja, tetapi ada penjelasannya. Misalnya, kitab Kejadian bab 1. Saya mau tahu apa yang dimaksud dalam ayat 3 ini, maka saya klik ayat 3, kemudian di atas itu ada menu tulisan kopi, tanya jawab, bagikan, dan catatan. Ketika saya klik saja tanya jawab, maka di sana akan muncul komentar, tanya jawab, dan penjelasan seputar ini. Seluruh ayat dari Kejadian bab 1 ayat 1 sampai Wahyu semuanya ada penjelasannya. Kalau Bapak Ibu mau mengetahui penjelasan seluruh bab, di kanan atas gambar bulu ini tinggal diklik, nanti juga ada penjelasan semuanya. Setiap bab ada penjelasannya. Silahkan dipakai, ini bisa digunakan oleh siapapun juga. Dan di sini juga ada macam-macam iklan, di event juga ada iklan. Kalau Bapak Ibu mau memasang iklan, silahkan di email ke email admin@igerejaindonesia.com, nanti akan dipasang ya, gratis. Tidak ada yang bayar di sini Bapak Ibu semua. Dan Anda bisa membaca macam-macam kegiatan di sana. Ada banyak sekali menu yang bisa Anda lihat, silakan dipakai ya. Itu dulu. Terima kasih, Romo. Terima kasih semuanya. Ya. Bapak Ibu, selamat malam. Terima kasih, Bapak Ibu sekalian.